Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman. Nah, di video kali ini, aku dan teman-temanku dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila. Nah, tak kenal maka tak sayang. Yuk kenalan dulu sama kelompok 5. Nah, di kelompok 5 ada 7 anggota nih. Yang pertama adalah aku sendiri, namaku Muhammad Zidan Febriansyah, biasa dipanggil Brian. Kemudian ada temanku Chandrika, Mardiana, Reva, Jovan, Rashid, dan Hoirunisa. Nah, kami bertujuh akan mempresentasikan tentang sejarah Pancasila nih. Penasaran kan? Yuk simak videonya sampai selesai. Review film Pancasila, Cita-Cita dan Realita tahun 2016. Film ini merupakan film yang bersifat dokumenter dan menggunakan format historical monolog. Film Pancasila, Cita-Cita dan Realita berlatar dalam situasi bidang Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan atau BPUPKI yang menjelaskan tentang bagaimana Pancasila dapat menjadi sebuah dasar negara Indonesia. Dalam film ini, menampilkan pidato rinci yang berasal dari Presiden Indonesia pertama atau IR Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Saat itu, IR Soekarno menyampaikan 5 sila yang kemudian diberi nama sebagai Pancasila. Pancasila sebagai alternatif dasar negara Indonesia. Dari 5 sila tersebut dapat diringkas lagi menjadi Trisila. Dari Trisila juga bisa diringkas lagi menjadi satu, yaitu gotong royong. Pidato panjang IR Soekarno inilah yang akhirnya disepakati sebagai cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya, IR Soekarno mengemukakan 5 butir konsep dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak hanya itu, di pidato tersebut sosok IR Soekarno menggunakan 6 bahasa yang merupakan campuran dari bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, dan bahasa Jerman. Film ini juga menyinggung pada realita Indonesia yang sekarang, yang pada dasarnya Indonesia diharapkan dapat memenuhi cita-cita yang dibawa oleh IR Soekarno, justru dihadapkan oleh realita yang bisa dikatakan pahit. Untuk hasil survei, yang pertama ada koresponden berdasarkan pendidikan, ada 25% siswa SMA dan 75% mahasiswa. Dan yang kedua, koresponden berdasarkan usia. Usia 18 ada 43%, usia 17 ada 28%, usia 19 ada 13%, usia 20 ada 4%, usia 21 ada 3%, usia 16 ada 3%, usia 22 ada 3%, usia 14 ada 1%, dan usia 15 ada 2%. Hasil survei pertanyaan terkait pengetahuan mengenai sejarah Pancasila. Yang pertama ada ideologi bangsa Indonesia. Yang menjawab Pancasila ada 98%, yang menjawab komunisme ada 1%, yang menjawab liberalisme ada 1%. Yang kedua, pencetus nama Pancasila. Yang menjawab IR Soekarno ada 89%, yang menjawab Mohyamin ada 4%, yang menjawab Mohatta ada 3%, yang menjawab Rajiman ada 3%, dan yang menjawab Budi Utomo ada 1%. Yang ketiga, yang tidak mengusulkan isi Pancasila. Yang menjawab Insinyur Soekarno ada 7%, yang menjawab Moh-Toha ada 61%, yang menjawab KH Wahid Hasyim ada 29%, yang menjawab Mohyamin ada 2%, dan yang menjawab Supomo ada 1%. Untuk yang keempat, sila yang diganti. Yang menjawab pertama ada 95%, yang menjawab kedua ada 2%, yang menjawab keempat ada 2%, dan yang menjawab kelima ada 1%. Dan yang terakhir ada hari lahir Pancasila. Yang menjawab 1 Juni 1945 ada 92%, yang menjawab 1 Mei 1945 ada 3%,
Dan yang ketiga ada menjawab 1 Juni 1943, ada 2%. Yang keempat ada 1 Oktober 1945, ada 2%. Dan yang terakhir 1 Oktober 1943, ada 1%. Kemudian, setelah kami melakukan survei terhadap beberapa koresponden, kami mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah kami ajukan kepada mereka terkait pandangan mereka mengenai Pancasila. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, Pancasila merupakan ideologi yang dapat mempererat bangsa. Apakah benar? Bagaimana pendapat mereka? Berdasarkan survei, ada 91 koresponden yang menjawab iya, Pancasila merupakan ideologi yang dapat mempererat bangsa. Kemudian ada 2 koresponden yang menyatakan bahwa Pancasila bukan ideologi yang dapat mempererat bangsa. Dan ada 11 koresponden yang menyatakan bahwa mungkin saja Pancasila dapat mempererat bangsa. Bagaimana dengan pertanyaan yang kedua? Di pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana cara pandang koresponden terhadap Pancasila? Di pertanyaan ini, kami telah memberikan 5 opsi yang dapat mereka pilih. Berdasarkan survei, terdapat 10 koresponden yang menyatakan bahwa Pancasila itu di atas segala-galanya. Kemudian, terdapat 1 koresponden menyatakan Pancasila itu hanyalah ajaran-ajaran yang ada di sekolah. Selanjutnya, terdapat 65 koresponden yang menyatakan bahwa Pancasila itu sejalan dengan ajaran agama. Kemudian ada 24 koresponden yang menyatakan bahwa mereka akan mendahulukan ajaran agama terlebih dahulu, baru Pancasila. Kemudian ada 1 koresponden yang menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan adanya Pancasila. Terakhir, ada 4 koresponden yang memilih untuk tidak mengisi pertanyaan berikut. Kemudian, di pertanyaan yang ketiga, kami bertanya, apakah Pancasila dapat menampung semua pandangan masyarakat yang ada di Indonesia? Bagaimana pendapat para koresponden? Yang pertama, ada 80 koresponden yang menyatakan bahwa Pancasila sudah dapat menampung semua pandangan masyarakat. Ya, benar. Kemudian, terdapat 3 koresponden yang menjawab tidak. Pancasila tidak dapat menampung pandangan masyarakat di Indonesia. Kemudian, terdapat 6 koresponden menyatakan bahwa belum tentu Pancasila itu dapat menampung semua pandangan masyarakat. Nah, terakhir, terdapat 16 koresponden yang memilih untuk tidak menjawab. Pertanyaan keempat, apakah Pancasila perlu diganti dengan ideologi lain? Apakah perlu? Bagaimana jawaban koresponden? Oke, berdasarkan survei, terdapat 90 koresponden yang menyatakan bahwa Pancasila tidak perlu diganti dengan ideologi yang lain. Kemudian terdapat 2 koresponden yang menyatakan Pancasila mungkin saja bisa digantikan dengan ideologi yang lain. Dan kemudian terdapat 13 koresponden yang memilih untuk tidak mengisi pertanyaan berikut. Kami juga telah memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan lain kepada koresponden. Yang pertama adalah, bagaimanakah pengamalan nilai Pancasila yang dilakukan oleh koresponden atau orang-orang di sekitar mereka? Kami memberikan keterangan bahwa skala 1 menyatakan Pancasila tidak sama sekali diamalkan. Kemudian skala 6 menyatakan bahwa mereka setiap saat selalu mengamalkan nilai Pancasila. Nah, di pertanyaan ini, tidak ada koresponden yang menjawab di skala 1 dan 2. Kemudian di skala 3 terdapat 5 koresponden, di skala 4 terdapat 35 koresponden, di skala 5 terdapat 43 koresponden, dan di skala 6 terdapat 19 koresponden. Nah, nilai terbanyak ternyata terdapat di skala 5, yaitu 43 koresponden. Lumayan banyak ya? Kemudian, di pertanyaan yang kedua adalah, seberapa pentingkah Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini? Kami memberikan keterangan bahwa skala 1 menyatakan bahwa Pancasila itu tidak penting sama sekali dalam kehidupan. Dan skala 6 menyatakan bahwa Pancasila itu sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana jawaban para koresponden? Berikut ini. Di skala 1 dan skala 2 tidak ada koresponden yang menjawab di skala ini. Kemudian di skala 3 terdapat 2 koresponden, di skala 4 terdapat 5 koresponden, di skala 5 terdapat 19 koresponden, dan di skala 6 terdapat 76 koresponden.
Wah, banyak juga ya yang menganggap bahwa Pancasila itu sangat penting. Nah, pertanyaan terakhir nih, yaitu seberapa tahu atau seberapa pahamkah para koresponden mengenai sejarah Pancasila? Kami memberikan skala, yaitu skala 1, artinya mereka sangat tidak tahu atau tidak tahu sama sekali tentang sejarah Pancasila. Kemudian di skala 6 artinya mereka sangat paham terkait sejarah Pancasila. Nah, berdasarkan survei, di skala 1 terdapat satu orang yang mengisi, artinya ada satu orang yang tidak tahu. Kemudian di skala 2 terdapat satu orang yang mengisi. Di skala 3 terdapat 14 koresponden, skala 4 terdapat 38 koresponden, skala 5 terdapat 36 koresponden, dan skala 6 terdapat 12 koresponden. Wah, ternyata ada juga ya yang mereka sangat paham tentang Pancasila. Nah, nilai terbanyak terdapat pada skala 4, yaitu mereka lumayan paham tentang sejarah Pancasila. Lalu, untuk pendidikan responden survei kami, dengan persentase 25%, responden kami merupakan siswa SMA, serta 75% lainnya adalah mahasiswa. Lalu untuk analisis sosial review kami mengajukan survei dan memberikan 5 pertanyaan yang berhubungan dengan Pancasila dan film kami. Pada pertanyaan pertama, apakah ideologi yang dianut bangsa Indonesia? Hanya 1,9% responden yang tidak mengetahui ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Serta pada pertanyaan kedua, yaitu siapakah pencetus nama Pancasila? Sebanyak 10,4% responden yang tidak mengetahui tokoh yang mencetuskan nama Pancasila. Pada pertanyaan ketiga, yaitu siapakah yang bukan merupakan orang yang mengusulkan isi dasar negara, sebanyak 39% responden yang tidak mengetahui tokoh-tokoh yang mencetuskan Pancasila dan mana yang bukan. Serta pada pertanyaan keempat, kapan hari lahir Pancasila? Sebanyak 5,7% responden yang tidak mengetahui hari lahir Pancasila. Pada pertanyaan kelima, yaitu apakah Anda setuju bahwa Pancasila merupakan sebuah ideologi yang dapat mempererat bangsa? Hanya 10,4% responden kami yang menjawab mungkin, lalu 1,9% lainnya menjawab tidak tahu, dan sisanya menyetujui dan mendukung pernyataan bahwa Pancasila merupakan sebuah ideologi yang dapat mempererat bangsa. Dari survei yang telah dilakukan, dapat dianalisis bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia telah mengetahui bahwa ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah Pancasila. Masyarakat Indonesia juga mengetahui pencetus nama Pancasila yaitu R. Soekarno dan mengetahui bahwa hari lahir Pancasila yaitu tanggal 1 Juni 1945. Dan sebagian besar masyarakat Indonesia menyetujui bahwa Pancasila merupakan sebuah ideologi yang dapat mempererat bangsa. Secara keseluruhan, dari data survei yang telah diisi sebanyak 105 responden dengan pendidikan pelajar SMA dan mahasiswa dengan rentang umur 17 sampai dengan 20 tahun, kami menyimpulkan bahwa edukasi atau akan sejarah dari Pancasila sendiri secara garis besar sudah dipahami dan dimengerti masyarakat, yang berarti edukasi yang diberikan dari bangku sekolah dan informasi dari media cetak maupun elektronik sudah maksimal. Namun untuk sejarah Pancasila secara spesifik, masih ada yang kurang memahami dan mengetahuinya. Lalu mengenai pandangan responden terhadap Pancasila dan bangsa Indonesia, banyak yang berpendapat bahwa Pancasila masih relevan dengan zaman dan sesuai dengan sifat masyarakat dan bangsa Indonesia. Namun masih ada yang berpendapat bahwa Pancasila perlu diganti dengan ideologi lain, karena Pancasila yang sudah tidak relevan dengan bangsa Indonesia yang terbukti tidak mengikat bangsa dan banyaknya perpecahan dan konflik yang terjadi menjadikan dasar dari argumennya. Namun ada yang berargumen jika tidak masalah Pancasila diganti, tapi selama Pancasila masih sesuai dan relevan tidak harus diganti. Dari survei di atas, masih banyak yang mendukung Pancasila sebagai ideologi bangsa yang sangat dijunjung tinggi. Namun fakta yang berada di lapangan masih banyak ketidakadilan, perpecahan dan konflik, serta perselisihan sara. Niat untuk menggeser Pancasila secara tidak langsung dengan mengatasnamakan rakyat, dan selain itu niat busuk akan politik yang diatasnamakan agama, marak sekali sejak jadi, dan membuktikan bahwa pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih kurang.
Analisis sosial berdasarkan survei. Dari survei yang telah dilakukan, terdapat sebanyak 106 orang partisipan yang berumur mulai dari 17 hingga 22 tahun, yang berpendidikan mahasiswa dan SMA. Pada pertanyaan pertama, apakah ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia? Semua partisipan dapat menjawab dengan benar bahwa ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia merupakan ideologi Pancasila. Pada pertanyaan kedua, siapakah pencetus nama Pancasila? Terdapat 95 orang partisipan yang menjawab dengan benar, yaitu Insinyur Soekarno. Pada pertanyaan ketiga, siapakah yang bukan merupakan orang yang mengusulkan isi dari dasar negara? Yang mengusulkan dasar negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Selain dari ketiga orang tersebut merupakan jawaban yang salah. Terdapat 98 orang yang menjawab benar dan ada 8 orang yang menjawab dengan salah. Pada pertanyaan keempat, kapan hari lahir Pancasila? Hampir semuanya menjawab dengan benar bahwa hari lahir Pancasila yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 dan hanya 3 orang yang menjawab salah. Pertanyaan keenam, terdapat isi sila Pancasila yang pernah diganti. Sila yang manakah itu? Jawaban yang benar adalah sila pertama. Namun, terdapat 5 orang yang menjawab dengan salah. Selanjutnya ada pertanyaan ke-7. Ceritakan apa yang Anda ketahui tentang sejarah diusulkannya Pancasila. Secara singkat saja, terdapat beragam jawaban dari partisipan. Ada yang hanya menyebutkan tokoh-tokohnya saja, tanggalnya saja, penggantian sila pertama, tanggal lahirnya Pancasila. Ada juga sangat detail dari awal pembentukan BPUPKI hingga disahkannya Pancasila, dan ada juga yang tidak menjawab. Pertanyaan ke-8, apakah menurut Anda Pancasila dapat menampung semua pandangan masyarakat terhadap suatu bangsa? Jelaskan pendapat Anda. Sebagian besar menjawab ya, dan berpendapat kalau Pancasila diciptakan berdasarkan budaya, agama, suku, perkembangan masyarakat Indonesia sendiri, dan juga memiliki 3 dimensi yaitu fleksibilitas, idealitas, dan realitas, sehingga dapat disebut sebagai dasar negara. Pertanyaan ke-9, bagaimana cara pandang Anda terhadap Pancasila? Sebagai berpendapat bahwa Pancasila dan agama adalah hal yang sejajar dan sejalan. Pertanyaan ke-10, apakah menurut Anda ideologi Pancasila perlu diganti dengan ideologi yang lain? Jelaskan pandangan Anda. Semuanya menjawab tidak dan berpendapat bahwa ideologi Pancasila telah disusun sebaik mungkin sebelumnya, dan kelima sila tersebut telah memuat pandangan hidup bangsa negara Indonesia. Namun, dilakukan sosialisasi mendalam dikarenakan masih ada yang salah mengartikannya. Pertanyaan ke-11, bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan di sekitar Anda menurut pandangan Anda? Kebanyakan menjawab kalau penerapan Pancasila di lingkungannya sudah baik. Namun, ada juga yang menjawab kalau penerapan Pancasila di lingkungannya kurang baik dikarenakan salah pengertian nilai-nilai Pancasila dan kurang pengetahuan akan Pancasila, terutama untuk anak-anak muda. Kesimpulan, dari survei yang dilakukan, kebanyakan sudah menjawab dengan benar dan juga mengetahui sejarahnya Pancasila. Namun masih ada yang menjawab salah dan juga masih ragu-ragu dengan jawabannya. Apakah jawaban yang sudah diisi oleh partisipan tersebut murni dari pemikiran sendiri dan pengetahuan yang dimiliki, atau diambil dari Google, belum dapat diketahui dengan pasti. Kesimpulannya, pengetahuan mengenai Pancasila tidak mengenal umur dari tua atau yang muda, pasti memiliki pengetahuan dan juga jangkauan pemikiran yang berbeda-beda. Seharusnya yang lebih tua jika memiliki pengetahuan yang minim mengenai Pancasila dan tidak menerapkannya pada kehidupan sehari-hari, seharusnya malu dengan yang muda yang lebih tahu. Karena sebagai yang lebih tua menjadi contoh bagi yang masih muda. Begitu juga dengan yang masih muda yang memiliki banyak waktu yang bebas. Dan juga untuk berpikir seharusnya lebih banyak mengetahui perihal Pancasila sebagai dasar negara dan juga menerapkannya. Karena masa depan dari negeri ini ditentukan oleh kita yang masih muda.
Baiklah, kami rasa cukup sekian penjelasan kami terkait materi yang telah kami presentasikan, yaitu sejarah Pancasila. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada kata yang kurang berkenan. Aku mewakili dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.